gigi, kapan kita ganti ya. Sikat gigi yang sangat dianjurkan dalam waktu atau periode penggantiannya adalah bagaimana tips untuk menjaga kesegaran rongga mulut sepanjang hari sehingga kita terhindar dari yang namanya bau mulut. Yang pertama adalah tentu saja konsisten dalam menjaga atau menyikat gigi. Nah, waktu menyikat gigi yang sangat dianjurkan ya menurut rekomendasi dari Persatuan Dokter Gigi ya tentu saja minimal 2 kali sehari ya minimal 2 kali sehari. Kapan saja waktunya adalah pagi sebelum kita beraktivitas, artinya sudah selesai sarapan, sudah selesai mandi ya sudah selesai semuanya, jadi akan berangkat beraktivitas. Nah, disitulah baru kita menyikat gigi. Yang kedua adalah menyikat gigi sebelum tidur. Jadi minimal 2 waktu ini saja kita konsisten dalam menjaga kebiasaan baik ini, ya insya Allah maka kesehatan rongga mulut kita juga akan baik. Yang kedua, dalam tips menjaga kesegaran rongga mulut kita, yaitu tentu saja mengurangi makanan-makanan yang berbau tajam, ya seperti makanan yang memang dia mengeluarkan gas tertentu, seperti bawang merah, bawang putih, rempah-rempahan, pete, apalagi jengkol, ya, kemudian durian. Kemudian yang ketiga, menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk ya yang juga dapat menimbulkan terjadinya bau mulut seperti kebiasaan merokok, juga minum-minuman beralkohol. Kemudian selanjutnya adalah senantiasa ya menjaga aktivitas rongga mulut ya dengan mengkonsumsi buah-buahan yang segar ya. Ini juga fungsinya adalah sebagai menghindari radikal bebas ya sebagai antioksidan ya. Kemudian tips menjaga kesehatan rongga mulut yang berikutnya yaitu bagi Bapak Ibu yang memakai gigi tiruan ya, maka sangat dianjurkan sekali untuk melepas gigi tiruannya pada malam hari ya dan merendamnya dalam larutan antiseptik ya. Dan juga tips kesegaran rongga mulut yang berikutnya, ya tentu saja kita pastikan bahwa tidak ada penyakit yang dapat menyebabkan bau mulut kita ya dengan kita senantiasa mengontrol kesehatan rongga mulut kita dengan visiting your dentist ya, dengan berkunjung ke dokter gigi, maka kita akan mengetahui bahwa memang rongga mulut kita bebas dari penyakit sehingga kita bisa memastikan ya bahwa kita akan senantiasa menjaga kesegaran rongga mulut. Jadi bukan hanya fisik dan rohani yang kita jaga ya, tetapi dengan menjaga kesegaran daripada atau kesehatan daripada rongga mulut, ini juga akan menjamin kesehatan fisik dan kesehatan rohani kita. Nah, tindakan apa saja yang dapat atau yang bisa kita jadikan sebagai kebiasaan baik ya untuk mengontrol bau mulut ya. Tadi jangan lupa tetap menyikat gigi ya. Nah, bila kita tahu bahwa kita memiliki susunan gigi yang mungkin agak berjejal ya atau gigi yang krodit, maka mungkin ada sela-sela bagian gigi yang tidak terakses ya dengan menggunakan sikat gigi, maka kita bisa bantu dengan menggunakan dental flossing atau benang gigi ya untuk membersihkan daerah-daerah yang tidak tersentuh dengan sikat gigi ya atau sudut-sudut ya atau daerah-daerah yang memang terhimpit dengan gigi yang lainnya ya itu contohnya pada gigi yang berjejal ya. Dan juga kita bisa kombinasikan dengan berkumur antiseptik ya untuk menyempurnakan menyikatan gigi kita ya dengan berkumur antiseptik yang
banyak ya dijual di pasaran. Namun dalam pemakaian antiseptik juga tidak boleh berlebihan, tetap harus tepat indikasinya ya untuk mencegah perubahan ya keseimbangan flora normal ya keseimbangan bakteri-bakteri baik di dalam rongga mulut kita. Nah, tips menyikat gigi adalah yang pertama ya kita harus menyikat gigi minimal 2 menit ya. Jadi jangan cepat-cepat gitu ya, karena permukaan gigi harus semuanya tersikat dengan bersih ya. Jadi sikat gigi minimal selama 2 menit, kemudian 2 kali sehari ya, pagi setelah kita sarapan ya atau akan beraktivitas ya baru kita sikat gigi, dan malam sebelum tidur. Kemudian yang kedua, boleh kita kombinasi dengan berkumur dengan larutan antiseptik, tapi cukup sekali sehari ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menyikat gigi terlalu keras karena justru ini akan merusak gusi dan juga akan mencederai gusi ya. Kemudian gunakanlah sikat gigi yang lembut ya. Kemudian sikat gigi ya juga harus kita ganti ya 3 bulan sekali ya, atau setelah kita lihat bulu sikat giginya mulai kembang-kembang gitu ya. Nah, itu harus langsung kita ganti ya sikat giginya. Dan juga jangan lupa senantiasa untuk menyikat lidahnya ya. Karena apa? Karena lidah merupakan tempatnya bakteri dan sisa-sisa makanan di rongga mulut ya. Dalam kita melakukan pengunyahan tentu saja selain dibantu oleh adanya air liur, lidah juga membantu kita dalam mengunyah makanan, mendorong makanan, ya membolak-balikkan makanan sehingga bisa terhancurkan oleh gigi dengan baik ya, seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Aida atas penjelasannya yang sangat lengkap ya. Jadi dari penjelasan tadi kita sudah tahu bahwa ternyata banyak faktor yang bisa menyebabkan keadaan bau mulut ini, baik dari mulutnya sendiri, faktor internal, ataupun mungkin dari penyakit-penyakit sistemik ya. Berdasarkan penjelasan tadi ya, ada pertanyaan mengenai masalah penggunaan dental flossing tadi ya, untuk kalau misalnya giginya yang berlapis atau misal tidak rata sehingga memungkinkan kalau hanya menggunakan sikat gigi tidak bersih secara keseluruhan. Tadi disarankan kan menggunakan dental flossing. Nah, kalau kita lihat kan ada kebiasaan itu menggunakan tusuk gigi, dan biasanya juga kalau di rumah makan ya atau di tempat-tempat makan itu disediakan tusuk gigi itu, bukan dental flossingnya yang disediain. Nah, jadi bagaimana itu pendapat Dokter Aida? Baik, Dok. Jadi dalam pemilihan yang terbaik antara dental flossing dengan tusuk gigi, tentu saja yang dianjurkan oleh dokter gigi adalah dental flossing dan hindari penggunaan tusuk gigi, gitu ya. Kenapa? Karena justru tusuk gigi itu ya dapat menimbulkan ya melukai, ya, mencederai gusi. Satu, yang kedua, justru tusuk gigi itu juga dapat menyebabkan adanya jarak ya atau adanya ruang antara gigi satu dengan gigi yang lain. Kenapa? Karena adanya iritasi atau adanya apa ya kita bilang trauma yang terus-menerus pada gigi, kemudian kebiasaan. Biasanya kan kalau makan yang makanan dagingan ya seperti itu sering sekali nyangkut ya atau terselip di sela-sela gigi. Nah, berat yang memungkinkan ketika kita menimbulkan ruang di sana, maka justru akan menyebabkan frekuensi untuk dia terselip lagi di daerah itu akan semakin tinggi, sehingga lama-kelamaan gigi antara gigi satu dengan gigi yang lain ada ruangnya, ada rongganya. Nah, ini justru akan menimbulkan keadaan penyakit yang lain. Nah, karenanya tusuk gigi itu tidak diperbolehkan. Ya, hindari penggunaan tusuk gigi untuk mengambil ya atau untuk menarik makanan yang terselip ya di dalam sela gigi. Maka yang dianjurkan adalah penggunaan bedah gigi atau
mencobalah untuk menyikatkan gigi kalau memang pada saat itu tidak ada benang giginya, ya seperti itu.